Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom. Shalom. Ada ungkapan syukur, ada pujian, ada penyembahan kita malam hari ini. Ketika kita masih diberikan kesehatan, kemampuan untuk kita boleh menjalani kehidupan anugerah Tuhan yang boleh kita rasakan hingga pada saat ini. Adapun mimbar pelayanan kita malam hari ini, ibadah keluarga, Antonius Alex Mantiri, Andre Bungin Manggasa Mantiri, dan Ade Arang Male Mantiri. Sebelum kita masuk dalam ibadah syukur keluarga kita malam hari ini, saya mengajak buat kita semua untuk meninggalkan segala aktivitas kita dan kita fokus dalam ibadah saat ini. Adapun ibadah malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Martinus Tangketasik MTH. Untuk memulai ibadah kita malam hari ini, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia Mulia Namanya. Pertolongan kita dalam ibadah keluarga Jemaat Masale saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam bermazmur yang terambil dalam Mazmur 51 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Mazmur 51 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 kita baca secara responsorial. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku.
Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 53 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah telah berfirman. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ada sukacita dan syukur kami persembahkan kepadamu di saat ini Bapa. Engkau sungguh baik bagi perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur di hari ini Engkau telah menyertai, mengasihi kami, sehingga kami boleh beraktivitas. Kami boleh melakukan segala tugas tanggung jawab kami. Dan terima kasih di malam ini, bersama dengan keluarga Bapak Antonius Alex Mantiri, Bapak Andre Bungin Manggasa Mantiri, Bapak Ade Arang Malek Mantiri. Kami menaikkan syukur karena Tuhan mempersekutukan kami dalam penyembahan ibadah keluarga Jemaat Masaleh saat ini. Kami percaya bahwa semua adalah dalam rancangan Tuhan. Terima kasih kalau malam ini kami dipersekutukan menikmati akan persekutuan penyembahan kepada Tuhan. Di saat ini kami akan bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami semua. Jauhkan daripada kami kuasa-kuasa yang akan mengganggu konsentrasi kami.
Kiranya kuasa Tuhan saja yang hadir di dalam pikiran hati kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dengan baik. Sehingga kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami semua. Sebab kami anak-anak-Mu telah siap dan sedia mendengarkan firman-Mu. Sebab semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita saya pilih dari kitab Efesus pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Efesus pasal 3 ayat 18 sampai ayat 19. Firman Tuhan berbunyi, Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Berbahagialah kita semua yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Dari keseluruhan bacaan kita, saya memberi sebuah tema untuk kita renungkan bersama yang berjudul Kasih yang Dalam. Kasih yang dalam. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ada ungkapan mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Makin dikenal, makin disayang. Ungkapan ini tidak cocok untuk Yesus yang bagaimana mengasihi perjalanan kehidupan kita. Kita melihat bagaimana kasih Kristus kepada kita tidak ditentukan oleh karena makin dikenalnya manusia, oleh karena amalnya, oleh karena perbuatannya, oleh karena kesalehannya. Sebab Yesus Kristus memang mengenal dan mengasihi manusia. Kasih Yesus Kristus dinyatakan dan dicurahkan tidak hanya untuk golongan manusia yang ia senangi. Tidak hanya untuk bangsa pilihannya yaitu bangsa Israel. Dan bukan pula untuk orang Kristen saja. Melainkan untuk semua manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Memang ada sekelompok orang yang berpendapat bahwa Tuhan Yesus mati untuk orang Yahudi saja. Tapi dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat itu sangatlah jelas bahwa kasih Tuhan Yesus bukan untuk orang Yahudi atau sekelompok manusia. Melainkan kasih itu untuk seluruh umat manusia.
kenyataan kasih Kristus itu tidak hanya diwujudkan dalam pemberian makanan, minuman, atau suatu perjuangan setengah-tengah saja. Tetapi kasih itu diwujudkan dengan memberi dirinya, memberi hidupnya sebagai korban keselamatan. Ia juga dalam kedudukannya sebagai Allah telah menghambakan dirinya dalam keadaan sebagai manusia, bahkan mati di salib supaya manusia diselamatkan. Dapat kita baca dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayat 8. Itulah sebabnya penulis Injil Yohanes telah menempatkan kasih Yesus sebagai suatu bentuk kasih yang paling tinggi di atas segala kasih. Yohanes mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Tidak hanya untuk sahabat-sahabatnya saja, sebab Tuhan Yesus juga mau mati untuk musuh-musuhnya. Lukas pasal 23 ayat 34. Saudara-saudara, Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19 mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Rasul Paulus mau mengatakan bahwa kasih Yesus melampaui segala pengetahuan. Memang benar sekali. Sebab siapakah yang dapat mengerti dan memahami, dalam arti mengukur dan menilai kasih yang begitu dalam dan luas itu? Apa yang Paulus tulis dalam suratnya ini tidak hanya sekedar kerinduannya, tetapi merupakan firman Allah yang adalah rencana dan kehendak Allah bagi hidup manusia, supaya manusia mengenal Kristus Yesus. Supaya manusia mengenal kasih Kristus. Siapakah di antara manusia yang sanggup mengukur kasih Kristus? Saya yakin saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang dapat mengukurnya. Sebab mengapa? Sebab kasih Kristus melampaui akal manusia. Dapat kita baca dalam kitab Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Kasih yang hebat dan maha dahsyat, setinggi-tingginya kasih seorang kekasih, misalnya pengantin baru. Sehebat-hebatnya kasih seorang ibu terhadap anaknya, itu pun masih ada batasnya. Sebab mengapa? Sebab kasih sayang manusia memang ada batasnya, sedangkan kasih Tuhan tidak terbatas. Pada saat manusia lahir ke dalam dunia, pada saat itulah ia memulai mengasihi dan dikasihi. Namun pada saat manusia meninggal dunia,
maka berakhir pula lah kasih sayangnya. Lain halnya dengan kasih Kristus. Ia adalah kasih yang kekal, kasih yang abadi. Ia telah mengasihi kita sebelum kita ada dan akan terus mengasihi manusia sebab Dia adalah sumber kasih. Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat 10. Oleh karena itu, kalau sampai hari ini kita dipelihara dalam kehidupan kita sehingga kita dapat melakukan berbagai aktivitas, ingat bahwa semuanya itu karena kasih Allah. Terlebih, kalau sampai saat ini kita masih dapat menikmati kehidupan, semuanya itu oleh karena kasih yang dari Allah. Hari ini kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena salah seorang dari keluarga kekasih, yaitu Ibu Daisy Bungin Mantiri, pada hari ini berulang tahun yang ke-67. Kita meyakini dan kita percaya bahwa semuanya itu boleh berjalan dalam hidup kita karena kasih Allah yang sungguh luar biasa bagi kehidupan ini. Oleh karena itu, sebab Allah mengasihi kita dan kasih-Nya yang begitu dalam bagi semua orang, terlebih bagi kita yang percaya kepadanya. Mari dalam menjalani kehidupan ini, kita mempersembahkan kehidupan ini sebagai pernyataan kasih kita atas kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita dapat dan terus memahami kasih Yesus dan mengalami kasih kekal yang menyelamatkan itu. Kalau Allah lebih dahulu mengasihi kita, maka tugas tanggung jawab kita ialah kita mengasihi Allah di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Itu juga dapat diwujudkan ketika kita mengasihi sesama manusia dan seluruh ciptaan Allah yang lainnya. Kiranya firman ini mengingatkan dan menguatkan perjalanan kehidupan kita semua. Bagaimana kasih Allah itu yang Dia nyatakan dalam hidup kita. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam persembahan syukur, mempersembahkan seluruh dan hidup dan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Amsal 11 ayat yang ke-24 dan 25 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 2, bagi Yesus kuserahkan, sambil membawa persembahan syukur. Bagi
Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Mari bersama-sama kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Kasih yang dalam hanya ada dan kami temukan di dalam diri Yesus Kristus. Kasih yang dinyatakan bagi semua manusia. Kasih yang memberi nyawanya demi keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Kasih yang dalam itu hanya dapat kami pahami dan dapat kami mengerti lewat firman-Mu yang telah kami baca dan dengarkan bersama. Kiranya Roh Kudus mula yang senantiasa menjelaskan lebih dalam dan luas akan kasih itu, sehingga kami semakin hari semakin mengenal akan kasih Allah itu, sehingga kami dapat wujud nyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan. Semoga menjadi bagian kehidupan kami yang senantiasa mengingatkan dan menguatkan perjalanan kehidupan kami. Terima kasih untuk semua puji-pujian yang telah kami persembahkan bagi-Mu. Semoga semuanya puji-pujian hanya bagi kemuliaan nama-Mu sendiri. Di ibadah keluarga ini, kami bersama-sama mau berdoa buat kehidupan keluarga kekasih kami. Kami mau berdoa buat Bapak Alex Mantiri dalam masa tuanya pun juga saat ini dalam proses pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan, Engkau memberi kesehatan yang sempurna baginya. Memberkati tubuhnya, memberkati makan, minuman, obat-obat yang diterima. Semoga melalui semuanya itu, orang tua terkasih Bapak Antonius Alex Mantiri boleh menerima kesembuhan yang asalnya dari Tuhan. Kami mau berdoa juga Bapak untuk tugas dan tanggung jawab dari keluarga kekasih kami Bapak Antonius Alex Mantiri. Baik itu di tengah-tengah kehidupan keluarga, sebagai kepala keluarga, sebagai suami dari istri, sebagai ayah dari anak-anak, sebagai opa dari cucu-cucu. Diberkati senantiasa.
Berkati untuk senantiasa pekerjaan dan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan baginya. Berikan senantiasa semangat untuk menjalankan tugas tanggung jawab itu. Dan diberkati setiap usaha-usaha yang dilakukannya. Semoga melalui semuanya itu boleh mendatangkan berkat. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat Ibu kekasih, Ibu Daisy Bungin Mantiri. Kami bersyukur bersama pada saat ini, di hari ini. Oleh karena kasih setiamu menambahkan umur setahun lagi. Sehingga hari ini tepat 67 tahun perjalanan kehidupan anugerahmu bagi Ibu kekasih. Kami bersama-sama bersyukur bahwa semuanya itu boleh terjadi. Semuanya itu boleh diterima oleh Ibu kekasih. Karena Engkau yang memberi bagi perjalanan kehidupannya. Oleh karena itu kami terus berdoa buat Ibu kekasih. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan, terlebih dalam tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, istri dari suami, ibu dari anak-anak, oma dari cucu-cucu. Diberkati senantiasa dan juga tugas pelayanannya sebagai majelis gereja. Tuhan senantiasa mendahului setiap apa yang dilakukannya. Kiranya semuanya itu tugas pelayanan demi memuliakan nama Tuhan. Kiranya di hari bahagia ini, lewat pertambahan usia Ibu kekasih, semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, pun juga semakin mengaminkan bahwa semua ada dalam rancangan kasih dan kuasa Allah sendiri. Kami mau bersama-sama berdoa buat anak dan cucu dari keluarga kekasih kami. Kami mau berdoa buat saudara kekasih kami Audi dalam tugas pekerjaannya. Engkau memampukan dia Bapa untuk menyatakan tugas pekerjaan itu. Dan kiranya Tuhan akan mengingatkan bagi saudara terkasih bahwa pekerjaan itu adalah pemberian yang Tuhan anugerahkan bagi perjalanan hidupnya. Sehingga dikerjakan dengan penuh sukacita, bukan menjadi beban. Kami mau bersama-sama berdoa Bapa, secara khusus buat saudara kekasih kami Audi yang saat ini sedang cuci darah. Dalam keyakinan iman di dalam Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil ketika Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Sehingga kami bersama-sama berdoa Bapa, kiranya pergumulan dari saudara kekasih kami Audi, Tuhan Engkau memberi kesehatan yang sempurna baginya. Menguatkan hati dan pikirannya. Tetap berserah hanya kepada Tuhan saja dalam pergumulan yang dia hadapi. Saat ini kami juga mau berdoa buat keluarga Bapak Agus Chandra bersama dengan istri Ibu Astrid. Kiranya senantiasa diberkati kehidupan rumah tangga yang dibangun, pun juga untuk tugas dan pekerjaan Bapak Agus Chandra bersama dengan istri. Kami mau berdoa buat anak kekasih yang Tuhan karuniakan bagi kehidupan keluarga bagi Bapak Agus Chandra, yaitu anak atau cucu Kiran Nuan dalam pertumbuhan dan pendidikannya diberkati oleh Tuhan.
Kami juga berdoa buat Bapak Andre dan Yunitra dalam kehidupan rumah tangga dan juga dalam kehidupan pekerjaannya. Engkau mampukan ya Allah untuk menyatakan tugas pekerjaan itu sehingga dikerjakan dengan penuh syukur dan sukacita, dan berkat Tuhan juga senantiasa diterima. Begitu juga Bapak, kami mau berdoa buat Bapak Male dan Uci dalam rumah tangga dan pekerjaannya. Diberkati senantiasa kehidupan rumah tangga yang dibangun. Ketika Tuhan hadir di dalam keluarga kami, maka kami tidak khawatir sebab Tuhan akan menyatakan pertolongan dan penyertaan bagi kehidupan keluarga kami. Begitu juga dalam pekerjaan. Kami mau berdoa buat anak yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak Male bersama dengan istri yaitu Uci. Anak kekasih Niel dalam pertumbuhan dan pendidikan. Anak kekasih Eser dalam pertumbuhannya. Kiranya mereka boleh bertumbuh dalam kasih sayang Tuhan. Dan yang sedang menuntut ilmu, apa yang dicita-citakan dapat terwujud. Bapa di sorga, di tengah-tengah perjalanan kehidupan keluarga Bapak Alex Mantiri, Tuhan juga memberi di tengah-tengah kehidupan keluarga penolong dalam rumah tangga, yaitu Bapak Yosi dan Ibu Ana. Kiranya kedua saudara kekasih kami ini boleh menyatakan tugas tanggung jawabnya. Dan semuanya itu dikerjakan dengan penuh sukacita. Berkati untuk terus melakukan tugas tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan keluarga bersama dengan keluarga Bapak Antonius Alex Mantiri. Bapa di sorga, di saat ini juga kami berdoa buat oma, orang tua yang ada di Makale dalam masa tuanya. Engkau melihat dan mengetahui bagaimana kehidupan orang tua terkasih, mama yang sudah dalam usia lanjut. Kiranya Tuhan terus memberi kesehatan, kekuatan baginya. Semoga orang tua terkasih semakin hari semakin mendekatkan diri hanya kepada Allah sendiri. Begitu juga kami mau berdoa untuk seluruh keluarga dimanapun saja mereka berada. Kami tidak sebut satu persatu, tetapi Tuhan tahu setiap keluarga dari keluarga kekasih kami. Dan saat ini juga Bapak, kami berdoa buat adik Hani yang menjalani operasi bedah hari ini di Manado. Kiranya dalam lindungan, penyertaan dan kasih Tuhan, apa yang dilalui oleh saudara kekasih kami Hani boleh berjalan dengan tuntunan daripada Allah sendiri. Sehingga operasi berjalan dengan lancar dan lewat proses yang dilalui boleh menerima kesembuhan yang asalnya dari Tuhan sendiri. Kami bersama-sama berdoa untuk hal-hal yang tidak disebut satu persatu dalam kehidupan keluarga kekasih kami, keluarga Bapak Antonius Alex Mantiri. Engkau tahu semua rencana-rencana dan juga pekerjaan. Engkau tahu semua keberadaan kehidupannya. Terima kasih Bapa untuk kami semua yang boleh menikmati persekutuan malam ini. Kami yang mendengarkan firman-Mu, kiranya senantiasa
iman kami semakin kuat, dan dengan demikian kami boleh menyatakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk persembahan yang telah diberi untuk pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan berkati yang masih ada pada kami semua. Kami bersyukur dalam penyembahan ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk melayani Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pius yang boleh menjadi pemandu liturgi. Saudari Pina sebagai pemusik dan Saudara Charlie sebagai multimedia. Terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan untuk melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Lanjutkan kasih-Mu bagi perjalanan kehidupan kami Bapa. Kami bersama-sama berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat Masale. Dalam berbagai keadaannya diberkati senantiasa oleh Allah. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Dengarkan ungkapan syukur permohonan kami Bapa. Sebab semuanya ini kami percaya. Tuhan mendengar, Tuhan tahu. Dan Tuhan akan mengabulkan menurut waktu Tuhan setiap apa yang kami minta dan kami mohonkan. Semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Doa yang sempurna, doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mengakhiri ibadah kita saat ini, mari bersama-sama kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat yang pertama, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pergilah kamu dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengarkan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Dan mari kita berdoa secara pribadi. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini di tengah-tengah keluarga Bapak Antonius Alex Mantiri, Bapak Andre Bungin Manggasa Mantiri, Bapak Ade Arang Male Mantiri.
Diucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Martinus Tangke Tasik MTH yang sudah boleh melayani kita malam hari ini. Buat rekan-rekan tim multimedia, pemusik, dan segenap kita semua yang boleh menunjang pelaksanaan ibadah malam hari ini. Diucapkan terima kasih juga buat keluarga yang boleh menjadi mimbar pelayanan kita. Segenap kita yang boleh tergabung dalam ibadah live streaming malam hari ini. Keseluruhannya kami ucapkan terima kasih. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita di tengah-tengah keluarga pun boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita selanjutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.